Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Kotari Nurlandari. Saya adalah mahasiswa apoteker Institut Sains dan Teknologi Nasional. Saya akan menjelaskan mengenai edukasi untuk COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 itu sendiri. Yuk. COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang, dan beberapa jenis virus dapat menimbulkan penyakit lebih serius seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Pada kasus ini ditemukan super spreader, yaitu di mana virus bermutasi atau beradaptasi di dalam tubuh manusia sehingga memiliki transmisi yang sangat kuat dan sangat infeksius. Selain itu, penularan virus ini melalui lebih dari satu cara, maka dapat mengakibatkan epidemi. Nah, tadi adalah mengenai COVID-19. Sekarang saya menjelaskan mengenai bagaimana sih menghindari atau mencegah dari penularan COVID-19. Yuk kita simak. Penularan COVID-19 yaitu yang pertama melalui penularan percikan pernafasan atau kontak langsung melalui percikan dari batuk, bersin, atau bicara, dan orang-orang yang rentan terinfeksi menghirup percikan tersebut. Yang kedua, penularan kontak tidak langsung melalui kontak tidak langsung dengan orang yang terinfeksi, di mana percikan yang mengandung virus tersimpan di permukaan suatu benda yang tersentuh dengan tangan. Yang ketiga, yaitu penularan aerosol, di mana percikan-percikan bertahan di udara dan patogennya membentuk inti percikan dan menyebar di udara. Dari cara penularan yang telah dijelaskan, maka pencegahan dan penghindaran penularannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol jika air dan sabun tidak ada. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang keempat, saat Anda sakit, gunakan masker medis, tetap tinggal di rumah saat Anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan, dan jangan beraktivitas di luar. Yang kelima, tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat yang telah ditentukan. Yang keenam, bersihkan dan lakukan desinfeksi secara rutin pada permukaan atau benda yang sering disentuh. Yang ketujuh, gunakan masker medis untuk pencegahan penularan penyakit saluran nafas termasuk COVID-19, walaupun penggunaan saja masih kurang untuk pencegahan ini. Yang kedelapan adalah hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda atau gejala-gejala dari COVID-19, baik yang ringan maupun yang perlu diwaspadai. Yuk kita lihat. Gejala-gejala COVID-19 yang terbilang ringan sama seperti flu biasa, yaitu hidung beringus, batuk, sakit kepala, demam, merasa tidak enak badan, dan sakit tenggorokan. Sementara beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia. Gejala-gejala yang perlu diwaspadai yaitu 1. Demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. 2. Batuk dengan lendir. 3. Sesak nafas. 4. Nyeri atau merasa tekanan yang menetap di dada. 5. Nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. 6. Kesulitan bernafas atau nafas pendek. 7. Bibir atau wajah kebiru-biruan. 8. Ketidakmampuan untuk bangkit. 9. Kebingungan, dan 10. Infeksi yang semakin parah pada golongan individu tertentu yang memiliki sistem kekebalan yang lemah. Nah, dari gejala-gejala tadi, apa sih yang harus dilakukan jika ada gejala atau positif COVID-19 tanpa gejala? Yuk, mari kita simak. Jika Anda merasa terdapat gejala COVID-19, maka yang harus Anda lakukan, yang pertama, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. 2. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
Dan periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernafasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP. Kemudian, jika Anda konfirm atau positif COVID-19 tanpa gejala, yang harus Anda lakukan adalah 1. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan digunakan orang lain. 2. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. 3. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 4. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 5. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Dan 6. Lakukan monitoring diri terhadap demam dan gejala-gejala yang perlu diwaspadai. Nah, gejala yang timbul akibat COVID-19 itu sendiri dapat diobati, yaitu dengan cara sebagai berikut. Untuk mengatasi gejala-gejala yang timbul pada pasien COVID-19, maka digunakan beberapa pengobatan. Yang pertama, penanganan demam menggunakan antipiretik seperti paracetamol, dan penggunaan ibuprofen tidak disarankan. Yang kedua adalah penggunaan obat batuk dan pilek seperti antitusif dan ekspektoran, serta dekongestan untuk mengurangi gejala pilek atau hidung tersumbat. Nah, saat ini sudah marak sekali penggunaan kloroquine dan juga Avigan untuk pasien COVID-19. Bagaimana sih sebenarnya penjelasan penggunaan obat tersebut? Mari kita lihat. Kloroquine awalnya adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit malaria sebagai antiplasmodium. Obat ini juga digunakan untuk penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Ternyata kloroquine juga dapat digunakan untuk terapi antiviral. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kloroquine memiliki efek antiviral yang kuat terhadap virus SARS-CoV pada sel primata, di mana menunjukkan penghambatan pada virus SARS-CoV baik pada saat pencegahan maupun efek terapi. Dosis yang digunakan yaitu 500 mg untuk dewasa dan 2 kali sehari selama terapi kurang dari 10 hari. Mekanisme kerjanya adalah dengan meningkatkan pH endosomal sehingga dapat menghambat reseptor virus dan juga berinteraksi dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 selular sehingga dapat menghambat ikatan virus dengan reseptor. Avigan adalah nama paten dari Favipiravir yang dikenal juga sebagai T705, yaitu obat antivirus yang dikembangkan oleh Toyoma Chemical Jepang dengan aktivitas melawan banyak virus RNA. Mekanisme kerja Favipiravir yaitu merupakan obat turunan pirazin karboksamid yang menghambat sintesis RNA dari virus. Dosis yang digunakan untuk Avigan yaitu 1600 mg 2 kali sehari pada hari pertama, dilanjutkan 600 mg sebanyak 2 kali sehari pada hari kedua hingga hari kelima. Namun ini masih dalam penelitian. Mengapa Avigan digunakan? Di mana di China sudah ada penelitian bahwa pasien yang diberi Avigan di Shenzhen dan Wuhan itu negatif virus corona setelah 4 hari dibandingkan yang tidak memakai itu membutuhkan waktu 11 hari, dan hasil X-ray menunjukkan perbaikan pada paru-paru yang signifikan yaitu 91% dibandingkan pada pasien yang tidak menggunakan Avigan yaitu 62% perbaikannya. Nah, sudah jelas mengenai COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.